Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'dah. Hadaratil muhtaramin, para habaib, para masyayikh, para alim, para ulama, alladina sami'na wa ata'na, wa nahusu bidzikri fadilatul habib Hamidun Nagib bin Muhammad bin Syekh Abu Bakar bin Salim, juga Habib Abdullah Muna bin Farid bin Syekh Abu Bakar bin Salim, matta'anallahu bituli hayatihima bitamamis sihhah wa syumulil afiyah, yang sangat kami muliakan dan kami agungkan. Para alim, para ulama, utama pengasuh Pondok Pesantren Al Khairiyah Rompeng, Kiai Barisi Abdul Aziz, yang sangat kami muliakan dan kami ta'zimi, para asatid, para sepuh, utamanya para sesepuh alumni Pondok Pesantren Al Khairiyah Rompeng yang sangat kami muliakan, jajaran panitia pelaksana haul masyayikh, juga semua pengurus ikatan alumni santri Pondok Al Khairiyah Rompeng, baik dari pengurus pusat, pengurus wilayah, juga pengurus komisariat yang sangat kami muliakan, Sohibil Manzil, Sohibil Bait, Abah Haji Baihaqi, juga Haji Abdul Fakar yang sangat kami muliakan, para simpatisan, para hadirin hadirat yang kami muliakan. Alhamdulillah, panjatan puja dan puji syukur keharibaan Allah atas limpahan nikmat, curahan rahmat yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan malam ini kita semua bisa berkumpul, bisa berjumpa, duduk bersama untuk mengenang kembali, mengingat-ingat kembali masyayikh-masyayikh kita di Pondok Pesantren Al Khairiyah Rompeng. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam ini senantiasa diridhoi oleh Allah, membawa mutiara hikmah yang bisa kita ambil manfaatnya. Salatullah wa salamuhu, mudah-mudahan senantiasa dicurahkan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga dan sahabat-sahabat beliau, dengan harapan mudah-mudahan kita bukan cuma sekedar diakui sebagai umatnya yang kelak akan mendapatkan syafaatnya, bahkan kita semua akan diakui sebagai anak cucunya. Artinya kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan dengan sholawat salam ini kita dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang takwa, orang-orang yang bisa melaksanakan semua perintah-perintah Allah dan bisa meninggalkan semua larangan-larangan Allah. Dengan cara seperti ini, insya Allah kita semua akan diakui sebagai anak cucu beliau, sesuai dengan apa yang disabdakan oleh beliau, ana jaddu kulli taqiyin, aku adalah kakek dari semua orang-orang yang takut kepada Allah. Para hadirin yang kami muliakan, sebenarnya kami kurang pantas berbicara di hadapan panjenengan semua, lebih-lebih kalau kami dikatakan sebagai wa'id, karena banyak kekurangan dari kami, lebih-lebih dari bahasa penyampaian kami. Sering kami menyampaikan bahasa itu kocar kacir, kadang pakai bahasa Indonesia, kadang keliru ke Jawa, kadang campur Madura.
Sebenarnya banyak yang lebih pantas menyampaikan hal ini dibandingkan saya. Saya teringat apa yang dikatakan oleh Khalifah, oleh Amirul Mukminin Abdul Malik bin Marwan kepada putranya Walid bin Abdul Malik yang nantinya akan menjadi ganti dari Abdul Malik bin Marwan. Dia berkata kepada putranya, la yalil araba illa man yuhsinu kalamahu. Tidak pantas menjadi penguasa orang-orang Arab kecuali orang-orang yang bagus berbicara dengan mereka. Di dalam kitab Al-Kamil Fit Tarikh, Imam Ibnu Athir mengatakan, wa kanal walid lahanan la yuhsinun nahwa. Walid bin Abdul Malik calon khalifah ini adalah orang yang lahan, orang yang seringkali keliru dalam mengatakan, dalam mengucapkan lafaz, dalam mengi'rab lafaz itu seringkali keliru dan kurang bagus dalam nahwunya, padahal dia adalah orang Arab. Pernah pada suatu hari ada orang A'rabi datang kepada beliau. Orang A'rabi itu mengadukan, menceritakan tentang mertuanya yang masih ada hubungan kerabat dengannya. Lalu Al-Walid bin Abdul Malik ini bertanya pakai bahasa Arab. Beliau bertanya, man khotanaka, bil fathi, pakai man khotanaka, pakai kalimat yang menunjukkan kata kerja. Siapa yang menghitan kamu? Siapa yang menghitan kamu? A'rabi yang ditanya ini menyangka yang ditanyakan oleh Walid bin Abdul Malik adalah khitan, sehingga dia menjawab, ba'dul atibba, yang menghitan saya adalah dokter. Ketepatan pada waktu itu ada saudaranya Walid bin Abdul Malik, yakni Sulaiman bin Abdul Malik, ada di dekatnya. Dia berkata kepada A'rabi itu, yang dimaksudkan oleh Al-Walid adalah man khotnuka biddommi, man khotnuka, siapa mertua kamu. Karena keliru baca, karena keliru i'rab, pengertiannya bisa salah. Loh, saya pada waktu ini, saat ini sepertinya seperti itu. Bisa jadi bahasa yang saya sampaikan nanti ada yang keliru, tapi maaf, mohon dimaklumi. Dan mudah-mudahan nanti apa yang akan saya sampaikan ini sekalipun sedikit banyak manfaatnya. Para hadirin yang dimuliakan Allah, Al-Imam Sufyan ibnu Uyainah berkata, inda dzikris sholihin tanzilur rahmah. Ketika dikenang-kenang, ketika diingat-ingat, ketika diceritakan orang-orang yang soleh, maka rahmat Allah akan diturunkan. Alhamdulillah, pada kesempatan malam ini kita semua berkumpul untuk mengenang orang-orang yang soleh, untuk mengenal orang-orang yang sangat berjasa dalam kehidupan beragama kita, untuk mengenang masyayikh kita, mengingat-ingat guru-guru kita, bahkan menceritakan sekalipun sedikit riwayat dari guru-guru kita. Besar harapan kita, mudah-mudahan pada saat ini Allah akan menurunkan rahmatnya kepada kita semua. Para hadirin yang dimuliakan Allah, tapi yang perlu dipahami, yang perlu diketahui, bahwasanya rahmat yang diturunkan oleh Allah ketika kita mengenang, ketika kita mengingat-ingat, ketika kita menceritakan orang-orang yang soleh, itu bukanlah ainur rahmah, bukanlah datia dari rahmah. Bahkan yang diturunkan oleh Allah adalah sababur rahmah, sebab-sebab rahmah. Al-Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddinnya, di dalam bab uzlah, menerangkan tentang dawuh inda dzikris sholihin tanzilur rahmah. Beliau mengatakan bahwasanya ini adalah dawuhnya Rasulullah. Menurut Imam Ghazali di dalam kitab Ihya,
Inda dzikris sholihin tanzilur rahmah, itu adalah qaul dawuhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi dikomentari oleh banyak ulama, di antaranya ada Syekh Murtada Az-Zabidi. Beliau mengatakan tidak ada dasar memarfukan hadis ini. Bahkan hadis ini adalah kata-kata dari Sufyan bin Uyainah. Kita tidak bahas itu sekarang. Imam Ghazali di dalam mengomentari hadis tadi, inda dzikris sholihin tanzilur rahmah, beliau mengatakan wa innamar rahmatu dukhulul jannah wa liqa'ullah. Tiada lain, rahmat itu yang sebenarnya adalah masuk ke dalam surga Allah dan bisa bertemu dan melihat Allah. Itulah rahmat yang sebenarnya. Itu rahmat yang sebenarnya. Jadi ainur rahmah itu kata beliau adalah dukhulul jannah, masuk ke dalam surga Allah, walika Allah, dan bisa bertemu dan melihat langsung kepada Allah di dalam surga. Walaysa yanzilu inda dzikri ainu dzalika, dan tidaklah ketika kita mengingat-ingat orang yang soleh, ketika kita mengenang orang-orang yang soleh, ketika kita menceritakan orang-orang yang soleh, turun kepada kita kahanan atau datiyah, bisa masuk ke dalam surga dan bertemu Allah pada saat itu. Jadi pada saat ini gak mungkin kita bisa masuk ke dalam surga. Saat ini, saat kita mengenang guru-guru kita, tidak mungkin kita masuk ke dalam surga. Mungkin panjenengan semua gak akan berharap masuk surga sekarang, karena di antara syaratnya masuk surga itu adalah meninggal. Siapa yang mau meninggal sekarang masuk surga? Monggo. Ini kalem, pastinya tidak. Lalu apa yang dimaksudkan rahmat yang diturunkan oleh Allah ketika kita bersama mengenang, mengingat-ingat, menceritakan guru-guru kita? Beliau mengatakan lakin sababuhu, yang akan diturunkan oleh Allah kepada kita adalah sabab-sabab kita bisa masuk ke dalam surganya Allah, bisa bertemu dan melihat langsung kepada Allah. Wa huwa imbi'asur raghbah minal qalbi, wa huwa imbi'asur raghbah minal qalbi wa harakatil hirsi alal iqtida'i bihi. Lalu apa yang dimaksudkan oleh Imam Ghazali, yang dimaksudkan rahmat, sababur rahmah yang akan diturunkan kepada kita? Sababur rahmah, sabab yang bisa menyampaikan kita bisa masuk ke dalam surga adalah imbi'asur raghbah minal qalbi, tergugahnya perasaan senang, perasaan cinta di dalam hati, dan keinginan kuat alal iqtida'i bihim, untuk meneladani, untuk ikut kepada orang-orang soleh yang diceritakan. Jadi yang paling diharapkan sekarang ini, ketika kita mengenang, ketika kita mengingat-ingat, ketika kita mendengar cerita tentang orang-orang soleh, adalah adanya getaran di dahat, adalah getaran di dalam hati kita, kuat di dalam hati kita untuk ingin mengikuti, meneladani mereka-mereka. Jadi dengan kita berkumpul sekarang ini, diceritakan kepada kita tentang guru-guru kita, harapan terbesar adalah kita bisa meneladani mereka, kita bisa meniru apa yang mereka lakukan, sehingga muncul perasaan di dalam hati kita senang untuk mengerjakan amal-amal baik. Dengan itulah kita akan mendapatkan sebab bisa masuk ke dalam surganya Allah. Beliau meneruskan, wa mabda'ur rahmah fi'lul khair, permulaan dari rahmat yang akan diturunkan, permulaan kita bisa nantinya masuk ke dalam surganya Allah adalah fi'lul khair, mengerjakan amal-amal yang baik.
Wa mabda'u fi'lil khairi ar-raubatu. Dasar atau permulaan kita bisa mengerjakan amal-amal yang baik adalah ar-raubah, perasaan senang untuk mengerjakan amal-amal baik, perasaan cinta mengikuti perbuatan orang-orang yang soleh, yang pekerjaan-pekerjaannya adalah pekerjaan-pekerjaan yang baik. Wa mabda'ur raubah dzikru ahwalis sholihin. Sedangkan permulaan dari rasa cinta untuk mengerjakan amal baik, permulaan dari rasa cinta, rasa senang untuk meniru, untuk menteladani orang-orang yang soleh adalah dzikru ahwalis sholihin, menyebutkan tingkah laku orang-orang yang soleh. Dengan menyebutkan, dengan menceritakan tingkah laku dari guru-guru kita, maka insya Allah akan tergerak di dalam hati kita keinginan kuat di dalam hati kita, rasa senang untuk meniru, untuk menteladani mereka-mereka, dan untuk meniru amal-amal baik yang mereka lakukan. Sehingga dengan amal-amal baik yang kita lakukan, maka rahmat masuk surga itu akan kita raih, akan kita dapatkan kelak di hari kiamat. Amin Allahumma amin. Pastinya para hadirin semua yang sangat kami muliakan, kita datang ke sini bukan cuma datang karena cinta kepada guru kita. Kita datang karena Allah. Dengan cinta kepada Allah, dengan cinta kepada guru-guru kita, insya Allah kita akan senantiasa percaya, kita akan senantiasa meniru apa yang kita lakukan. Senada dengan hal ini, apa yang disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir bin Ahmad Al-Kuhani di dalam hamisnya kitab Ar-Risalah Maimuniyah fi Tauhidil Jurumiyah. Ini kitab agak aneh. Kitabnya mungkin kita sudah kenal, matan kitab ini mungkin kita sudah kenal. Di banyak pondok kitab ini dipelajari, yaitu kitab Matan Al-Jurumiyah, kitab Jurmiyah yang menerangkan tentang nahwu. Tapi oleh Syekh Maimun bin Ali, kitab ini disarai pakai tasawuf, disarai pakai tauhid. Jadi syarahnya kitab ini adalah tauhid, isinya tauhid. Di catatan pinggirnya Syekh Abdul Qadir bin Ahmad Al-Kuhani mengatakan, al-ishtighal bitariqil qaumi sababut tasdiqi bihim wa huwa sababul mahabbatihim. Mengerjakan torikoh-torikoh yang dilakukan oleh satu kelompok, mengerjakan amal-amal yang biasa dilakukan oleh orang-orang soleh, itu akan menjadi penyebab munculnya rasa percaya di dalam hati kepada mereka. Ada kepercayaan di dalam hati kepada orang-orang soleh yang kita contoh. Wa huwa sababu mahabbatihim. Rasa percaya hati itu akan menjadi penyebab munculnya rasa cinta kita kepada orang-orang soleh. Percaya hati akan menyebabkan munculnya, tumbuhnya rasa cinta di dalam hati. Wa mahabbatuhum tuaddi ila syauqi ila mujalasatihim. Rasa cinta kasih kita, rasa cinta di dalam hati kita kepada orang-orang yang soleh akan menyebabkan, akan memunculkan rasa rindu di dalam hati kita untuk senantiasa kumpul bersama mereka. Karena adanya rasa cinta, di hati akan ada rasa rindu, akan ada rasa ingin selalu bersama orang-orang yang soleh. Wal mahabbah wa mujalasatuhum tuaddi ilan nadhari fi wujuhihim. Sedangkan kumpul bersama kita dengan guru-guru kita itu akan bisa menjadi penyebab kita bisa melihat wajah guru-guru kita, kita bisa melihat wajah orang-orang yang soleh. Wa fi dzalika minal fadli ma la yakhfa.
keutamaan dari hal ini adalah sesuatu yang tidak perlu diragukan lagi. Bisa melihat wajah orang-orang yang soleh adalah keutamaan yang tidak samar lagi, sudah jelas keutamaannya. Jadi yang kita harapkan sekarang ini, rasa percaya di dalam hati kita muncul di dalam hati kita kepada guru-guru kita, agar supaya ada rasa cinta kita di dalam hati kita, rasa cinta kepada guru-guru kita, sehingga dengan rasa cinta itu kita akan mudah meneladani mereka, kita akan mudah meniru, mencontoh amal-amal mereka. Almar'u ala dini khalilihi, seseorang itu akan mengikuti apa-apa yang dilakukan oleh orang-orang yang dicintainya. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, seperti yang saya katakan tadi, pertemuan kita ini, acara yang kita adakan di malam ini, mudah-mudahan bukan hanya rasa cinta kasih kita kepada guru-guru kita, tapi rasa cinta kita kepada Allah. Kita datang, kita duduk bersama di tempat acara ini, mudah-mudahan juga karena Allah. Kita datang dari jauh, kita datang dari jauh saling bertemu dengan teman-teman lama, mudah-mudahan juga karena Allah. Dan apa yang kita sumbangkan untuk acara di malam ini, mudah-mudahan juga karena Allah. Dengan seperti ini, maka kita pantas untuk mendapatkan rasa cinta dari Allah. Sebagaimana Allah sabdakan di dalam hadis qudsinya, wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyah wal mutajalisina fiyah wal mutazawirina fiyah wal mutabadidina fiyah. Pasti cintaku akan aku berikan, kata Allah, akan aku berikan kepada orang-orang yang saling mencintai karena Allah. Akan aku berikan kepada orang-orang yang duduk bersama karena cinta kepada Allah. Akan aku berikan kepada orang-orang yang saling datang, saling berkunjung karena Allah. Dan pasti akan aku berikan kepada orang yang saling membantu karena Allah. Para hadirin semua yang kami muliakan, mungkin ini sekedar yang bisa kami sampaikan. Masih ada mungkin dawuh dari beliau Al-Habib Hamidun Nagib bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Mudah-mudahan sedikit yang kami sampaikan ini bisa diambil manfaatnya. Mudah-mudahan kita jadi orang yang selalu mengingat guru-guru kita, selalu menteladani, selalu mencontoh apa yang dilakukan oleh guru-guru kita, sehingga kelak kita bisa bersama berkumpul dengan guru-guru kita, berkumpul dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekak dinto pemator kolang pun salah lopotepon nyon sepora saya tadak betesah. Wa akhiron wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.